Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang enkapsulasi. Pada sesi ini kita akan diskusi tentang setter, getter, dan juga relationship di dalam kelas. Ada baiknya kalian melihat penjelasan sebelumnya mengenai kelas dan objek dan juga enkapsulasi. Referensi yang digunakan masih sama, yaitu Introduction to Java, penulis oleh Liang. Kemarin kita membahas tentang penggunaan private dan public di dalam enkapsulasi. Dan juga kalian di sini lihat kenapa di sini this, kemudian di sini tidak menggunakan this, itu kalian dapat lihat di penjelasan sebelumnya. Oke, kita melanjutkan codingan kita yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum itu pertanyaannya, bagaimana cara kita memperoleh atau menampilkan data atau atribut yang bersifat private di sini menjadi dapat digunakan di sini atau memanggilnya di sini tanpa misalkan menggunakan metode ini. Katakanlah di sini saya nonaktifkan terlebih dahulu statement ini, saya matikan dulu statement ini. Nah, untuk memanggil data atau atribut yang bersifat private, biasanya kita menggunakan metode yang kita kenal sebagai getter dan setter. Ingat di sini ini adalah sebuah metode, jadinya metode yang disebut sebagai metode get, memperoleh data. Kita hanya menampilkan data, dan setter adalah kita men-set atau memberikan value tertentu di dalam metode tersebut. Oke, sebagai contoh misalkan kalau kita menggunakan public, perhatikan di sini, jika kita menggunakan public pada atribut ini, kita dapat men-setnya secara langsung, memberikan value-nya secara langsung, kemudian juga dapat menampilkannya secara langsung. Jadi kalau kita jalankan, oh ya, di sini saya sengaja untuk menuliskannya, mengcompile secara manual, walaupun sebenarnya saya bisa mengcompile secara langsung di sini. Tapi di sini saya mencobanya menggunakan cara klasik. Saya berasumsi tidak semua menggunakan IDE yang sama. Oke, kita compile. Di sini kita men-setnya, kemudian di sini kita membacanya atau memanggilnya. Itu kalau datanya atau atributnya bersifat public. Bagaimana kalau misalkan yang private? Maka kalau private, seperti penjelasan yang lalu, itu tidak bisa. Cara memanggil atribut private di dalam enkapsulasi, kita menggunakan metode. Jadi tidak menggunakan atribut secara langsung. Istilah metode yang digunakan untuk enkapsulasinya yaitu metode setter dan getter. Sebagai contoh, saya akan membuat metode getter yang mana akan menampilkan nilai-nilai atribut yang bersifat private, kemudian ditampilkan dalam kelas lain. Di sini saya akan membuat metode getternya public di sini karena kita nanti akan memanggilnya di kelas lain. Double, misalkan saya akan memanggil panjang nanti. Kalian dapat menggunakan this seperti penjelasan yang lalu jika parameter di dalam sini misalkan sama dengan yang di sini. Jika berbeda, itu bisa kalian tanpa this. Di sini misalkan saya langsung saja return panjang. Kemudian di sini saya mencoba panggilnya. Di sini adalah, kemudian kita panggil saja. Kemudian kita compile. Oke, di sini sudah dapat bahwa panjangnya itu adalah 2. Lihat di sini, satu metode get itu hanya untuk menampilkan datanya saja. Kalau kalian perhatikan, kalau tinggi kan tadi kalian dapat men-setnya secara langsung. Di sini kan, kalian perhatikan di sini karena tinggi itu bersifat public, maka dia dapat
men-setnya secara langsung dan juga menampilkannya. Sedangkan kalau enkapsulasi biasanya itu kalau datanya bersifat private, dia menggunakan metode get untuk menampilkan data dan setter untuk men-set suatu nilai. Metode getter tidak hanya sebatas untuk menampilkan nilai-nilai ini saja. Kalian juga misalkan mau dapat luas. Misalkan kalian tidak menulis get-nya, langsung misalkan luas. Return panjang dikali lebar. Maka ini pada prinsipnya adalah getter, karena kita memanggil atau mengembalikan suatu value tertentu. Jadi tidak hanya memanggil dari variabel-variabel yang bersifatnya private di sini. Metode getter intinya adalah bagaimana kita mengembalikan atau menampilkan suatu nilai. Dua dikali 4 sama dengan 8. Ini saya kembalikan saja seperti semula. Untuk setter sama seperti getter, yaitu sebuah metode. Jika kita ingin men-set value suatu atribut, kita dapat menggunakan setter. Karena kita ingin men-set atribut yang bersifat private ini di kelas lain, maka kita di sini menggunakan hak aksesnya, modifiernya yaitu public. Kemudian di sini kita menggunakan void, kemudian nama metodenya, kemudian parameter yang ingin di-set di kelas lain. Misalkan di sini panjang. Kemudian kita kasih argumen. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat memberikan value, katakanlah sini pada atribut panjang dengan menggunakan metode set panjang, atau di sini setter karena kita men-set nilai panjang. Kita coba set nilai panjangnya. Perhatikan di sini pada konstruktor nilai panjangnya yaitu 2. Kemudian kita set ulang yaitu dengan menggunakan metode setter yaitu menjadi 8. Kita cek di sini, kita coba compile. Oke. Ini sudah tampil bahwa kita menggunakan setter 8 dan kita menampilkannya dengan metode getter menunjukkan hasil ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pada setiap getter itu memiliki setter? Tidak. Jadinya kalau kalian mau membuat setter saja atau getter saja, itu tidak masalah. Karena pada prinsipnya, getter itu adalah menampilkan suatu data atau mengget suatu data atau informasi, sedangkan setter adalah memberikan value tertentu terhadap atribut atau data-data lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan materi kita. Perhatikan contoh berikut ini. Katakanlah kita di sini memiliki kelas diagram dengan nama kelasnya loan. Di sini ada atribut-atribut yang bersifat private. Kemudian di sini ada 2 konstruktor. Kemudian di sini ada metode get 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian di sini ada metode setter 1, 2, 3. Kalian bisa lihat di sini bahwa getter dan setter itu hanya istilah saja bagaimana kita men-set suatu value atau input, sedangkan getter adalah menampilkan suatu value atau menampilkan output. Kemudian ini adalah main programnya. Perhatikan di sini kita akan membuat objek atau instance dengan menggunakan konstruktor loan. Di sini konstruktornya. Kemudian di sini kita menggunakan metode get. Kemudian di sini metode get lagi, kemudian di sini metode get lagi. Ini metode get monthly payment.
Kemudian ini get total payment. Kalian dapat mendownload code ini pada kolom deskripsi. Kemudian inilah hasilnya. Contoh selanjutnya adalah kita menghitung indeks berat badan, di mana di sini disediakan sebuah kelas dengan nama BMI, kemudian name, umurnya, beratnya, height-nya itu merupakan private. Kemudian di sini ada constructor. Ya, dari sini ada method get saja, tidak ada method setter. Perhatikan di sini bahwa 1 pound itu adalah 0,4 kg, maka di sini kita nanti ada konversinya. Kemudian 1 inch itu sama dengan sekitar 0,0254 meter. Perhatikan di sini jika nilai BMI-nya itu lebih kecil dari 18,5 pound, maka itu dia kurus atau enteng, badannya terlalu ringan. Kemudian di antara 18,5 dan 25 itu normal. Kemudian di sini di antara 25 dan 30 itu overweight. Kemudian BMI-nya itu lebih besar daripada 30, itu obes atau udah kegemukan. Oke, ini adalah kelasnya yang dibuat berdasarkan kelas BMI ini. Perhatikan di sini ada faktor bobot untuk berat, di sini faktor bobot untuk panjang. Di sini ada constructor, kemudian di sini ada method get. Kemudian di sini ada get status. Jika BMI-nya itu lebih kecil dari 18,5 itu apa, dan selanjutnya seperti penjelasan di bagian sebelumnya. Ini adalah main programnya. Kalian bisa download semua ini di kolom deskripsi. Berikutnya adalah kelas relationship. Di sini kita akan membahas tentang asosiasi, agregasi, komposisi, dan inheritance atau turunan. Yang nanti inheritance ini akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat sebelah kiri ini adalah asosiasi, sedangkan di sebelah kanan adalah agregasi dan komposisi. Perhatikan di sini baik asosiasi maupun komposisi dan agregasi itu berhubungan erat dengan multiplicity. Asosiasi itu menggambarkan hubungan aktivitas antara dua kelas. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 3 kelas, student, course, dan faculty, dan setiap relationship ini memiliki multiplicity. Kalian perhatikan di sini multiplicity-nya. Oke. Tanda bintang ini menyatakan itu banyak. Sedangkan 5 sampai 60, 0 sampai 3 ini menyatakan maksimum nilainya 3 dan ini maksimum nilainya 60. Walaupun pada implementasinya 3 dan 60 itu dikatakan banyak. Perhatikan di sini bahwa setiap student itu mengambil beberapa mata kuliah atau banyak kuliah. Sedangkan setiap course atau setiap mata kuliah itu wajib diambil minimal 5 sampai 60 orang. Kemudian kalian perhatikan di sini hubungan antara course dan faculty. Di sini fakultinya itu adalah teacher atau member. Perhatikan di sini bahwa teacher itu mengajar 0 sampai 3 mata kuliah atau pelajaran. Jadi di sini ada guru atau dosen yang tidak mengajar mata kuliah di setiap semester, tapi maksimum dia mengajar 3 mata kuliah atau pelajaran. Kemudian di sini setiap course itu wajib diajar oleh 1 orang teacher atau member faculty. Asosiasi digambarkan dengan garis lurus saja. Kemudian di sini ada hubungannya, relationship-nya. Di sini adalah take, mengambil, student mengambil course, faculty teach course. Jadinya 1 member fakultas di sini mengajar 0 sampai 3 pelajaran atau mata kuliah. Oke, perhatikan contoh berikut ini bagaimana kita mengimplementasikan asosiasi antar kelas-kelas ini. Kalau kalian perhatikan di sini, student itu mengambil course atau pelajaran, itu diimplementasikannya dengan menggunakan metode add course di sini. Jadi student mengambil mata kuliah atau pelajaran, add course hubungannya. Kemudian course ini kan diambil oleh student, maka kita bisa menambahkan di sini metode add student. Kemudian di sini faculty dan course, maka di sini dapat menggunakan metode add course. Oke. Kemudian hubungan course dengan faculty di sini ada
set faculty metodenya. Jadi begitulah penggambaran bagaimana kita mengimplementasikan asosiasi di dalam sebuah object oriented. Selanjutnya adalah agregasi dan komposisi. Agregasi sendiri itu merupakan sebuah asosiasi, namun kita di sini merepresentasikannya dalam hubungan kepemilikan antara dua objek. Jadi di sini bisa dikatakan agregasi itu merupakan has a relationship, jadi memiliki sebuah relasi. Owner object di sini disebutnya sebagai aggregating object atau terkadang kita sebutnya sebagai parent. Kemudian kelasnya, katakanlah di sini student, kelasnya itu disebutnya aggregating class. Kemudian objek yang menjadi anak dari owner object itu disebut sebagai aggregated object atau kelasnya disebut sebagai aggregated class. Agregasi dapat menjadi sebuah komposisi jika ada ketergantungan antara objek dengan objek lainnya, antara aggregating object dan aggregated object. Atau bisa dikatakan di sini objek itu tidak akan ada kalau objek parentnya itu tidak ada. Jadi jika parentnya dihancurkan, maka objek turunannya itu akan hancur. Untuk agregasi, simbolnya itu adalah diamond tapi kosong. Kemudian untuk komposisi adalah diamond dengan isi. Di sini adalah multiplicity-nya. Setiap student hanya memiliki satu address dan setiap address hanya dapat di-share oleh 1 sampai 3 student. Sedangkan di sini setiap student memiliki satu nama dan setiap nama adalah unik untuk satu student. Kemudian ini adalah penggambaran hubungan antara aggregated class dengan aggregating class. Di sini kalian perhatikan student sebagai parentnya, maka di sini akan ada relasi yang menghubungkan antara aggregated class dengan aggregating class. Hubungan agregasi juga dapat muncul pada objek-objek yang berada pada kelas yang sama. Sebagai contoh di sini adalah satu orang person memiliki satu orang supervisor. Perhatikan juga di sini bahwa supervisor itu merupakan bagian dari person. Jika satu orang itu memiliki beberapa supervisor, maka dapat digambarkan dengan hubungan seperti ini. Kemudian di dalam program kita dapat membentuk sebuah array. Oke, demikianlah penjelasan kali ini tentang setter dan getter dan juga relasi antar kelas. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.